tunjang. Siap. Bisa putar kan? Bisa. Mantap ya penyimpanannya kan bang. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Dan tegak. Dan Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. lapor upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia Minggu 17 Agustus 2025 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di depan. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
Berhenti. Gerak. Lapor pengibaran bendera. Siap dilaksanakan. Kibarkan. Dikibarkan. Jalan. Di tempat. Gerak. Buka. Formasi. Jalan. Berhenti. Gerak. Pakai apa? Coba kamera. Cepat dia lirik. Jadi coba dia nggak. Nggak masuknya kegeser kemana itu gimana? Tidak.
Formasi. Jalan. Berhenti. Gerak. Lanjut. Di depan. Gerak. Siap, siap, baca. Bapak ini lakukan. Angka, siap, maju. Gerak. Siap, siap, baca. Bapak ini lakukan. Angka, siap, maju. Jalan. Di tempat. Gerak. Berhenti. Gerak. Mengheningkan cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan mendoakan seluruh keluarga yang ditinggalkan, marilah kita mengheningkan cipta. Hening cipta dimulai.
Hening cipta selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan oleh pemimpin upacara. Seluruhnya istirahat di tempat. Berangkat. Selamat Hari Merdeka bagi semua yang hadir di upacara ini, Bapak Ibu dosen, Tendik dan seluruh keluarga yang saya hormati dan seluruh mahasiswi kebanggaan dan kesayangan kami. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam perayaan ke-80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita berada di dalam dua suasana sekaligus. Pertama, bahwa semua perayaan kita hari ini berakar pada sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa, bahwa seluruh cita-cita kemerdekaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan secara bergotong royong. Suasana kedua, kita sedang berada di sebuah era perubahan teknologi yang begitu cepat, yang oleh para futurolog diandaikan seperti singularity point, sebuah era perubahan yang sulit untuk diprediksi, era yang bukan hanya sekedar revolusi, melainkan sebuah era metamorfosis eksistensial yang menuntut kita tidak hanya beradaptasi, berefleksi, tetapi juga bertindak secara fundamental, di mana kita tidak cukup hanya sebagai penonton, tetapi menjadi subjek yang aktif dalam merespon dentuman perubahan ini. Menariknya, di tengah guncangan perubahan ini, Rasul Petrus dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 menawarkan sebuah navigasi teologis yang sangat krusial dengan menyapa jemaatnya sebagai pendatang dan perantau. Kita adalah peziarah kehidupan. 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia adalah juga 80 tahun perjalanan jiwa, di mana afiliasi dreamer kita bukanlah dengan kekuatan-kekuatan dunia, melainkan dengan kerajaan Allah. Kemerdekaan yang ditawarkan oleh Kristus bukanlah kebebasan yang mengarah pada hedonisme dan anarkisme, tetapi kemerdekaan yang disertai dengan menjaga diri, menjauhi kejahatan, karena manusia adalah pabrik keinginan. Maka seperti kapal yang bertolak lebih dalam supaya iman tidak kandas, menjaga diri dari karang hawa nafsu yang merusak, seperti seorang tukang kebun yang tidak boleh hanya mencintai bunga-bunganya, tetapi harus membenci gulmanya. Tidak hanya mencintai bunga-bunga kemerdekaan yang harum, tetapi juga belajar menjauhi dosa, pelanggaran, kemalasan, dan kebodohan. Sebab itu, perjuangan kita belum selesai. Kita berjuang melawan hawa nafsu yang terus-menerus melukai jiwa. Bukan kapal di dalam air, tetapi air yang di dalam kapal lah yang menenggelamkan kapal. Bukan orang Kristen di dalam dunia, tetapi dunia di dalam orang Kristen lah yang menjerumuskan kekristenan. Kemerdekaan tidak boleh menjadi kedok untuk berbuat kejahatan. Kemerdekaan sejati justru kemerdekaan yang membebaskan dari dosa, agar kita dapat melayani Allah dan sesama dengan sepenuh hati. Sebagai orang merdeka dalam komunitas Civitas Akademika, kita perlu mengisi dan mewujudkan kemerdekaan itu secara bergotong royong, setidaknya dalam 3 hal. Pertama, kemerdekaan intelektual.
Di tengah banjir informasi yang seringkali tidak terverifikasi, kita harus berani menjadi pribadi yang merdeka secara intelektual. Kemerdekaan ini membebaskan kita dari sikap tertutup dan buta dan dengan prasangka yang sempit. Ini adalah panggilan untuk membaca, meneliti, dan merefleksikan kebenaran Alkitab, nilai-nilai kemerdekaan kita secara mendalam, dan memahami konteks historis, budaya, dan literatur. Kita harus merdeka dari godaan untuk mengambil jalan pintas dalam studi. Sebaliknya, kita harus mengasah kemampuan berpikir yang kritis. Kemerdekaan ini juga memampukan kita untuk berdialog dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga kampus ini tidak hanya membentuk akademisi yang eksklusif dan menutup diri, melainkan memiliki pikiran yang terbuka dan peka terhadap geliat zaman sebagai ruang hidup teologi yang aktual dan relevan. 2. Kemerdekaan etis. Di era digital di mana segala sesuatu terasa anonim dan tanpa konsekuensi, kemerdekaan kita harus termanifestasi dalam tindakan etis yang bertanggung jawab. Ini adalah kemerdekaan dari godaan untuk menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian, atau konten-konten yang merusak moral. Sebagai teolog, kita dipanggil untuk menjadi agen kebenaran dan rekonsiliasi. Kita harus merdeka untuk bersuara bagi mereka yang tidak memiliki suara, membela yang tertindas, dan menunjukkan kasih Kristus dalam tindakan nyata. Sebab tidak hanya sekedar berilmu, didikan di kampus kita hendaknya juga harus membentuk keluarga sivitas akademika yang beriman dan berkarakter. Ketiga, kemerdekaan bersesama. Kemerdekaan kita bukanlah untuk diri sendiri, melainkan untuk melayani. Petrus menyimpulkan dengan sebuah etika publik yang luar biasa. Hormati semua orang, kasihi saudara-saudara, takut akan Allah, hormatilah Raja. Ini adalah peta jalan untuk hidup sebagai hamba Allah yang merdeka. Kemerdekaan kita adalah kebebasan untuk mengasihi orang yang berbeda, untuk membangun komunitas yang inklusif, untuk tunduk pada otoritas ilahi, dan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kemerdekaan ini membebaskan kita dari egoisme spiritual, mengarahkan kita untuk melayani dengan rendah hati sebagai keluarga intelektual dalam sivitas akademika, dan juga sebagai abdi Allah dalam panggilan pelayanan kita yang beragam, baik di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Maka Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, mari kita renungkan kembali panggilan ini. Kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Kristus menjadi kompas kita. Semoga kita semua mampu menjadi teolog-teolog yang merdeka, yang menggunakan pengetahuan, etika, dan pelayanan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk panitia dan bidang 3 kemahasiswaan dan seluruh mahasiswa secara khusus Tambuk 2025. Merdeka, merdeka, merdeka. Seluruhnya siap. Gerak.
Doa oleh Ketua BKM STT HKBP. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, pada hari ini kami datang dengan hati penuh syukur di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar atas bangsa dan negara kami, Indonesia, yang pada hari ini merayakan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami mengingat bahwa kemerdekaan ini bukan hanya hasil perjuangan para pahlawan bangsa, tetapi juga karena kasih setia dan penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau sudah menuntun perjalanan bangsa kami dari masa ke masa. Pada kesempatan ini, kami berdoa bagi Indonesia, kiranya Engkau selalu memberkati bangsa kami dengan persatuan, keadilan, dan damai sejahtera. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, ketidakadilan, serta segala bentuk kejahatan yang merusak persaudaraan. Kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil rakyat, hingga pemimpin daerah. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat-Mu agar mampu memimpin bangsa dengan hati yang takut akan Engkau demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan persembayan yang kami cintai ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah persembayan ini terus Engkau pakai untuk melahirkan hamba Tuhan yang cinta bangsa, setia melayani, dan menjadi terang Kristus di tengah dunia. Tuhan berkati seluruh sivitas akademika STT HKBP, mulai dari Bapak Ketua, Bapak Ibu fungsionaris, Bapak Ibu dosen, dan seluruh tenaga kependidikan. Berikan kesehatan, panjang umur, serta kebijaksanaan pada pengabdiannya di persembayan ini. Tuhan, jadikanlah kami mahasiswa, anak-anak bangsa yang tidak hanya bersyukur, tetapi juga bertanggung jawab mengasihi kemerdekaan dengan kerja keras, kesetiaan, dan kasih Kristus. Di atas segala permohonan kami adalah orang berdosa. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menyanyikan lagu wajib nasional Rayuan Pulau Kelapa, diikuti lagu Hari Merdeka oleh seluruh peserta upacara.
Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia Minggu 17 Agustus 2025 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Baik. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara yang dipimpin oleh pemimpin
barisan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Refleksi kemerdekaan oleh Stambuk 2025 Degramus Tim.